Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik ya, kita akan melanjutkan video kita mengenai tutorial membangun aplikasi POS dengan Koordinator 4. Kemarin video sebelumnya kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Ketika ditekan enter pada inputan kode produknya, maka akan muncul data produk ya, semua data produk yang ada. Ya, ibaratkan kita pengen mencari semua produk gitu ya, mencari data produk yang mana tahu produk tersebut tidak diketahui kode barcode-nya, seperti kerupuk dan sebagainya gitu ya teman-teman. Baik, kita coba tambahin logika yang ada di sini ya teman-teman. Logika yang akan kita tambahkan yaitu misalkan kita menginputkan salah satu keyword ya, keyword dari produk ya. Contohnya gini, saya pengen cari aqua, tekan enter, maka akan muncul produk yang keywordnya itu aqua ya, ada aqua 600 ml, 300 ml, 1 liter dan sebagainya. Oke teman-teman, kita akan coba itu. Jadi kalau misalkan data yang ditemukan cuma satu, maka langsung masuk ke tabel temporary penjualan. Nah, logika seperti itu akan kita buat. Baik, kita silakan masuk saja ke Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code kita, masuk ke View Input ya. Di sini, bagian di sini kita akan buat Ajax ya, seperti biasa. Tipenya POS. Kita tambahkan di sini set URL penjualan. Nah, di sini kita akan buat insert temp ya, atau simpan ke temporary. Artinya kalau misalkan di input kode barcode di sini atau keyword ya, kode barcode bisa, keyword juga bisa, keyword dari nama produk. Jadi teman-teman nanti bisa paham ya ketika udah jalan. Baik ya, anggap saja ini kita buat simpan temp. Data yang kita panggil adalah pertama kode barcode, kemudian kita ambil nilainya yang ini dari kode ya, maaf, kita ambil yang nilai kode, kemudian nama produk. Jadi nama produk ini kita panggil juga, kita ambil datanya, nama produk, oke ya, koma ya. Jadi selanjutnya inputan jumlah perlu juga ya, jumlah di sini. Kemudian faktur ya, kita ambil juga sama di sini. Kita ganti nomor faktur, sip. Data type-nya kita buat JSON. Kemudian jangan lupa tambahin error, kita ambil aja dari sini. Untuk menampilkan error, misalkan ada error gitu ya teman-teman. Kemudian suksesnya nanti ya. Baik, kita copy ini, kita masuk ke controller penjualan, kita tambahkan sebuah function insert simpan temp di sini, sama ya. Ini kita copy aja. Maaf, saya akan coba tampung dalam variabel yang ini, nilai-nilai yang ada dalam data ini. Jadi pertama kode barcode request seperti biasa ya, get POS, kemudian kode barcode. Beda ini variabel, yang ini sesuaikan dengan key yang di sini ya teman-teman. Silakan tambahin untuk yang 3 ini juga. Baik, sudah. Oh ya, ini ada yang salah. Sip. Di sini kita akan buat logika
ya, yang mana ini kan keywordnya itu ditampung dalam key kode barcode ya, yang di sini key-nya kode barcode, berarti kita tampung dalam variabel kode. Kita akan gunakan query yang seperti ini ya, query check product ya, check product. Oke, ini ya, string this db table ya, product. Oke, ini select bintang from table product, kita cek like, kita cari berdasarkan kode barcode, itu ini field ya, kemudian kode barcode, kemudian kita tambahkan or like, nama produk, kode barcode. Nah, gini, yang artinya select bintang from table where kode barcode ya, like, artinya kita bisa mencari keyword berdasarkan kode barcode atau nama produk. Oke ya. Kemudian kita panggil get di sini. Sudah. Kita buat sebuah variabel lagi, raw data, total data misalnya. Query check product. Di sini kita buat get num rows ya, total data. Jadi jika total data yang ditemukan itu besar dari 1, artinya banyak ya, maka kita akan lakukan tampilkan data menggunakan modal ya teman-teman. Jadi saya akan parsing datanya menggunakan JSON ya, jumlah data ya, total data itu misalkan saya buat nih banyak gitu ya. Jika tidak, message total data itu saya buat aja nih tulisannya 1. Oke, JSON encode ini ya. Kita coba nih, kita back lagi ke view input, kita buat tampilkan dulu ya, alert response total data, anggap saja seperti ini dulu untuk ngetes. Kita refresh di sini. Kalau saya mencari berdasarkan tulisan Aqua, maka akan muncul banyaknya data. Oke, kita tampung nih. Betul nggak banyak data? Berapa sih banyak datanya? Total data. Oke, gini aja ya. Kita ngetes dulu. Enter lagi. Itu, ada 15 data yang keywordnya Aqua ya. Kalau pengen ngetes di sini, tekan enter, kita cari Aqua. Betul nggak? Ya, betul. Ada 15 data. Tapi kalau misalkan Aqua spasi 6, maka datanya cuma 1. Artinya apa? Dia menandakan bahwasanya Aqua spasi 6 ini nama produknya adalah Aqua yang 600 mili. Nah, gitu ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya ketika saya membuat aplikasi minimarket ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa back lagi ya. Kita ubah jadi banyak. Kemudian di sini saya buat 1. Oke. Kembali ke input. Nah, di sini kita buat seperti ini. Jika respon total data sama dengan banyak, nah jika banyak gitu ya, jadi jika banyak ini kita copy nih yang untuk menampilkan modal ya, kemudian kita pastekan di sini. Baik, sama, cuman bedanya adalah kita tambahin data
kita akan buat key-nya namanya keyword. Ya, keyword atau cari data itu diambil dari yang ini, berdasarkan kode. Nah, gitu ya, kode gitu. Kemudian data type, sudah ya, data type-nya sudah. Tipenya ya, tipe kita buat post, sip, sudah. Kita back lagi ke kontrol penjualan, kita cari view data produk. Di sini teman-teman kita tambahin keyword ya, string this request, kemudian get post, di sini keyword sudah. Kemudian saya buat di sini seperti biasa, keyword variable keyword ya. Ini bolak-balik ya sebenarnya. Jadi keyword yang di sini, yang ini, keyword yang ini itu akan dikirimkan ke view modal cari produk. Maka tambahkan di sini variable data. Baik ya teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke view modal cari produk di sini. Nah, baik, kita akan tambahkan sebuah inputan tipe hidden di sini. Terserah ya. Input hidden. Kita buat name-nya itu misalkan cari data ya, atau enggak cari data ya, keyword product atau keyword kode ya. Kemudian ID-nya keyword kode. Nah, kemudian value-nya itu kita ambil dari variable keyword yang di sini. Nah, gitu ya. Apakah muncul? Kita coba tes. Hidden-nya kita ganti dengan teks dulu. Jadi di sini kita refresh dulu ya. Saya refresh, saya kosongin. Ini kosong. Oke. Kita ketikkan Aqua di sini. Maka ada muncul tulisan Aqua. Baik, ini udah berhasil ya. Berarti kita kembali lagi ganti dengan hidden. Sudah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita akan tambahkan key di sini untuk ajaxnya data. Kita buat key lagi, keyword kode. Ambil dari keyword kode. Itu ya. ID-nya ini. Mana dia? Ini dia. Keyword kode. Kemudian file. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Ini agak bolak-balik sedikit. Kalau bingung, back aja video saya. Kemudian di list data produk kita masuk ke kontrol penjualan, list data produk. Kita akan panggil yang ini keyword kode. Berarti di sini kita tambahkan keyword kode produk ya. String this seperti biasa, request get post keyword kode. Sudah. Selanjutnya di get data table kita panggil variable ini termasuk dengan yang ini. Nah, tahan alt keyboard ya, di keyboardnya alt supaya dia keblok gitu ya. Ini dia, kita ketikkan keyword kode. Sudah nih ya, sama ya, sip. Jika sudah, kita masuk ke model data produk ya, kita ke model data produk. Di sini tambahin ya, di get data table query sini keyword ya, keyword kode ya. Ini kita copy ya. Kita copy dan kita scroll ke bawah. Ini juga di sini juga gitu ya. Semuanya sini, di sini. Kemudian ini enggak ya, ini enggak usah. Kemudian yang ini sudah. Oh ya, satu lagi. Nanti kita pakai ini ya.
Sip, jika sudah, kita scroll ke atas lagi. Kita akan buat logika kayak gini. Jika keywordnya ada, maka kita tampilkan berdasarkan keyword. Nah, jadi gini. Jika strlen keyword kode itu 0, maka kita ambil yang ini. Kita cut aja. Nah, jika tidak, berarti jika ada tulisannya seperti tulisan aqua tadi, maka kita tambahkan di sini like ya, like, kemudian kode barcode sama seperti tadi, kode barcode berdasarkan keyword kode ya, kemudian or like nama produk keyword kode, gitu ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman paham ya. Jadi artinya gini, jika keywordnya itu kosong, maka tampilkan semua data produk. Jika ada, maka tampilkan sesuai dengan keyword. Ya, sudah. Kemudian ini tetap sama. Ini kita copy aja. Di sini kita copy yang ini. Kita scroll ke bawah. Kita tampung di sini. Sudah. Nah, ini agak sedikit berbeda. Tabel storage-nya yang ini kita cut, pindahin ke sini. Sudah. Kemudian yang ini tabel storage kita copy, kita paste di sini. Kita ganti. Sudah di. Jangan lupa kita simpan, kita tes. Benar nggak? Oke, kita refresh. Kita cari, tekan enter dulu. Tampil semua data produk. Kemudian kita cari berdasarkan aqua, enter. Maka yang muncul adalah data aqua. Oke ya teman-teman. Nah, sama nih, ini kenapa tabelnya seperti ini? Teman-teman bisa buka view modal cari produk. Di bagian tabelnya, tambahin sebuah atribut yang namanya width. Ya. Kita buat 100%. Ya, jadi aqua muncul seperti ini. Sip, sudah ya. Muncul nggak aqua? Sip, kita coba cari lagi nih. Mineral. Sudah muncul dia. Jadi kalau kosong, maka yang muncul adalah semua data produk. Baik, selanjutnya kita akan buat logika satu lagi. Jika data yang muncul cuma satu, seperti layaknya kita nginput kode barcode atau nge-scan barcode menggunakan sebuah alat scanner gitu ya. Scan, maka mau gimana pun kode barcode itu cuman ada satu ya, tidak ada yang sama, sifatnya unik. Jadi setiap produk itu punya kode barcode masing-masing. Ini ketika di scan, maka kita lakukan langsung insert ke tabel temporary. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di bagian input di sini, maaf, kita kembali ke kontrol penjualan di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, jika banyak udah seperti ini ya. Kalau tidak, maka kita buat seperti ini. Ini kita hapus. Nah, di sini kita lakukan insert ke tem penjualan. Ya, jadi kita buat panggil tabel dulu ya, tabel tbl tem penjualan. Ya, ini nama tabel. Kemudian insert data di sini. Kita lakukan insert data yang mana kita panggil field-field yang mau diinsert ke tabel temporary penjualan. Nah, di sini apa yang diinsert? Jadi ini kita hapus saja ya. Kita hapus. Dijual fakturnya. Nah, ini kita panggil semua field yang ada. Ini dijual faktur.
variabel nomor faktur yang ini ya. Kemudian date jual kode barcode kita panggil kode barcode, kemudian date jual harga beli dan harga jual. Nah, dari harga jual dan harga beli ini kita ngambilnya dari tabel produk yang kita lakukan cek query tadi. Jadi di sini di sini masih merah ya. DB kayak gini. Ya. Nah, di sini kita tambahin row produk, kemudian query check produk, lakukan get row array. Nah, gitu ya. Jadi date jual, harga beli kita ambil dari variabel row produk, yaitu teman-teman, date jual kode barcode ini kita ambil dari yang kode barcode ya, bukan kode di atas, karena kode yang kita input di sini bisa jadi keyword juga ya, berdasarkan keyword. Jadi di sini kode barcode. Kalau harga beli itu fieldnya harga beli. Ini field ya. Kemudian di sini sama harga jual ya, harga jual. Sip, sudah. Kemudian jumlah, kemudian subtotal. Baik. Di sini date jual jumlah JML sama maaf, ini bukan apa ya, variabel jumlah. Kemudian subtotal, date jual subtotalnya kita ambil dari di sini perkalian antara harga jual dengan jumlah. Karena harga jual ini sebenarnya kan fieldnya itu udah angka ya, tapi kita ngambilin dari tabel. Jadi kita tambahkan di PHP terbaru sekarang itu, kalau tidak kita tambahkan metode integer file atau float file, maka akan terjadi error gitu ya. Jadi untuk melakukan penjumlahan atau perkalian atau sifatnya kabataku, kali bagi tambah kurang, untuk field yang sifatnya angka kita tambahkan fungsi atau metode dari PHP-nya. Teman-teman boleh menggunakan int file atau float file. Nah, terserah ya, dan sifatnya angka. Jadi raw product harga jual dikali dengan jumlah. Gitu. Sip. Kenapa ini enggak? Ya boleh aja ditambahkan, terserah. Boleh juga enggak. Kenapa enggak? Karena dia udah dia bukan sebuah field, tapi nilai dari inputan. Sip. Jika sudah masuk, kita lakukan kayak gini, string this db insert bukan db ya, tapi tbl tem penjualan. Kita lakukan insert dari variabel insert data. Nah, gitu ya. Kemudian kita buat seperti ini. Sukses. Maksudnya berhasil ya. Ya, jadi ini sebuah key dalam bentuk JSON. Ini value-nya. Jadi kita back ke input. Ini dia. Jika kita buat lagi, jika responnya itu sukses, yang nilainya adalah berhasil, maka kita load datanya. Kita panggil function yang untuk menampilkan data detail penjualan. Nah, gitu ya. Jadi data detail penjualan. Nah, gimana teman-teman? Paham ya? Kita coba nih, jalan atau enggak? Kita ambil barcode yang sifatnya inilah. Ini kita copy, kita pastein di sini. Ini kayak scanner barcode, enter. Maka tampil datanya. Gimana teman-teman? Paham ya? Kalau misalkan kayak gini, ada sedikit masalah kalau ya ini. Misalkan saya beras ya.
Yang mana? Yang ini. Jadi ketika saya pilih ini, kode barcode-nya itu 1005, saya tekan enter di sini. Nah, kenapa modalnya yang muncul? Nah, gitu ya. Secara logika atau query yang kita buat, dia akan ngecek keyword yang tulisannya 1005. Kalau ketika tekan enter, 1005 ini dari kita lihat kode barcode dan nama produknya ada tulisan kayak ini, ada 1005, di sini juga 1005 dan seterusnya. Nah, gimana teman-teman, paham ya apa yang saya maksud gitu ya? Bagaimana caranya? Ini udah benar, tapi belum ke insert ke tabel temporary. Nah, kita akan akali seperti ini teman-teman. Di bagian penjualan di sini kita akan ngecek jika nama produknya ada. Jadi beda ya. Kalau kita refresh, ketika scan barcode dia langsung masuk ke insert tabel penjual temporary ya, nggak ada nama produk. Tapi kalau kita melakukan pencarian, nama produknya ada. Nah gitu ya. Kita akan akali seperti ini. Kita buat sini, jika strlen nama produk kalau dia kosong, maka jika kosong ya, maka ini kita cut, kita buat S dulu. Ini sama, yang sebenarnya yang kita ganti adalah yang ini. Nah gitu ya. Jika kosong, maka kita tampilkan where, bukan pakai like ya, kode barcode berdasarkan kode n ya, where lagi nama produk kita lakukan get. Nah jadi ya, jadi kalau kosong jika ada ya, artinya lebih dari 0 lah ya. Jika dia datanya ada, yang nama produk ini jika keisi, maka kita akan ngecek berdasarkan dua kondisi, berdasarkan kode barcode dan berdasarkan nama produk. Nah, jika tidak, maka lakukan pencarian berdasarkan keyword yang kita input. Nah, jadi saya refresh, saya enter lagi ya, 1005, kita cari beras tadi ya, saya pilih, tekan enter, maka dia masuk. Ya, teman-teman paham ya sampai di sini? Sudah ya, udah berhasil. Jadi, kalau kita refresh lagi ya, kita coba Aqua spasi 6. Artinya yang menandakan Aqua 600. Dia langsung ke insert. Nah, paham ya teman-teman? Baik, selanjutnya kita akan coba ketika scan barcode ya. Ini kita copy, scan barcode, maka ini kosong ya. Ini kembali jadi 1, nama produknya kosong, kode barcode-nya kosong, kemudian total bayarnya kehitung. Nah, ini belum ada logika untuk mengurangi stok yang ada ya. Ini belum. Nanti kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini kita akan coba buat kosong, kemudian hitung total bayarnya. Ya, ini kita refresh dulu. Jadi di sini kita akan buat di input, kita buat sebuah function kosong. Kosong artinya ya kita kosongin lah gitu ya. Kode barcode di sini kita buat file, kita kosongin ya. Kemudian nama produk juga kita kosongin. Kemudian jumlah kita jadiin 1. Sudah teman-teman. Kemudian function kosongnya, ada satu lagi yang kode barcode-nya, kita fokus ke inputan kode. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini tambahin kosong. Gitu ya. Kemudian ini tambahin juga nggak kosong, nggak usah ya. Sip. Nah, selanjutnya kita hitung
total pembayaran. Function hitung total bayar. Ya, sama aja sih caranya. Ini kita copy aja ya supaya cepat. Sip. Nah, yang kita ganti adalah URL-nya pertama hitung total bayar. Ini function nantinya. Data type JSON tetap. Datanya yang dikirimkan adalah berdasarkan faktur. Ya. Jadi faktur. Sip. Kemudian ini nggak usah. Nah, ini aja dulu. Ya. Kemudian kita buat function pada kontrol penjualan. Public sip ya. Ini sama aja untuk mengantisipasi jika ada yang mau tes gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, apa nih? Oke, sip. Nomor faktur sama. Nomor faktur. Nah, kita akan query-kan di sini. Kita akan query-kan subtotal, semua total dari faktur yang ada pada inputan di sini. Nah, gitu ya. Jadi, kita buat query-nya. Terlebih dahulu kita kita tampung dulu tabelnya. Ini kita copy aja. Kita buat query-nya, query total ya, TBL tem penjualan. Di sini saya buat select ya, sum total dari jual subtotal. Total bayar ya. Kemudian where jual faktur. Kemudian nomor faktur. Sip. Kita lakukan get gitu ya. Sudah. Kemudian kita panggil row-nya, row total, query total, get row array. Sip. Kemudian datanya kita parsing ke view input total bayar. Kita buat format number, row total, total bayar. Ini field ya, yang sudah diinisialisasi. Kemudian kita buat 0. Kita jadikan bilangan bulat ya, tidak bilangan desimal. JSON encode. Oh ya teman-teman, kenapa saya selalu menggunakan message ini? Ya ada kebiasaan ya dari awal. Kemudian saya codingnya dapat dari internet juga gitu ya. Jika sudah, kita back ke input ya, bukan input. Jika respon total bayar itu ada, maka kita tampung nilainya ke inputan. Mana dia? ID total bayar. Sip. Total bayar. Kemudian nilainya respon total bayar. Sudah nih. Oke, sip. Hitung total bayarnya. Kita tampung di sini. Nggak usah. Di sini aja ya. Hitung total bayar. Kemudian ketika di load, kita hitung juga ya. Hitung total bayar. Sip. Kalau kita jalankan,
tampil dia ya, 184.200. Ini kalau kita tambahkan, misalkan saya mau beli ini ya, ini 2, tampil dia udah benar ya. Ini oke, 4, 9, 12, 15, 16, 1, 6, 8, 9, dah 196.000 ini totalnya. Nah, gimana teman-teman, udah paham ya? Kita akan buat logika sedikit lagi ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita next lagi ke video selanjutnya, yang mana kalau misalkan jumlah yang kita inputkan melebihi dari stok yang ada ya, melebihi dari stok yang ada. Caranya gini, pertama kalau stoknya kosong gimana? Nah gitu ya, kalau stoknya kosong, jadi di bagian penjualan di sini kita back ke simpan tem, kita akan lakukan sebelum di-insert datanya yang di sini, sebelum di-insert, maaf suaranya agak sedikit bising, sebelum di-insert kita cek dulu stoknya. Caranya gini, kita buat sebuah variabel dulu di sini ya, stok produk. Kita ambil dari raw product, kemudian stok tersedia. Nah gitu ya, kita buat sini if jika stok produk. Jadi saya buat di sini interval kayak gini dia. Jika nilainya 0, maka saya akan mengirimkan dalam bentuk JSON error, yaitu maaf, stok tidak mencukupi. Nah gitu ya. Else-nya nanti kita buat, jika else-nya jadi kita cut di sini, kita paste di sini. Ini aja dulu ya. Kita coba, maaf, kita back ke input, kemudian di sini kita tambahin jika responnya error ya, maka kita akan gunain swal. Soal di sini kita ambil yang sweet alert. Di sini sweet alertnya udah kita pasang ya. Tekan Ctrl U dulu. Oke, sip. Kita akan gunakan sweet alert. Oke, kita gunakan sweet alert ya. Di sini saya udah ada ya. Sweet alert 2. Kita ambil yang ini. Kita tiru aja scriptnya. Kita scroll ke bawah, kita ambil yang ini. Kita copy aja. Pastein sini, ikonnya error. Di sini kita tambahin error lagi. Title-nya ya, tulisan yang munculnya ini. Betul, ini title namanya, ini icon ya, ikonnya error. Sip, kemudian teks kita ganti dengan HTML. Kita ganti dengan respon error. Ini kita hapus saja. Oke, jika sudah, kita copy lagi yang ini. Nah, sip. Kita refresh ya. Kalau misalkan kita cari datanya kosong, oke, akan muncul sini, maaf stok tidak mencukupi. Oke, sip ya. Kemudian kalau misalkan stoknya itu melebihi dari yang ada, jadi caranya gini, kita back lagi ke function insert temp, kita tambahin di sini ya, else if gitu, jika jumlah yang diinputkan lebih dari nilai yang ada dari stok produk, maka nah gitu ya, kita buat, maaf di sini saya buat salah ya, maaf, stok habis gitu ya, bagusnya baru maaf stok tidak mencukupi. Oke, kita tes ya, ini kita tes, kita refresh lagi, kita buat 10 misalnya, kita cari yang di bawah 3 ini dia, maaf stok tidak mencukupi.
Kalau misalkan stoknya 0, maaf, stok habis. Sip teman-teman, sudah bisa? Oke, selanjutnya, terakhir ini ya, kita akan coba buat hapus item, ya, hapus item yang ada di sini. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali ya. Jadi kita back lagi ke input di sini. Kita akan tambahin, itu filenya itu view detail ya. View detail yang kita udah buat. Kita tambahkan di sini kolomnya td. Kita buat button di sini. Tipe button, kelas btn danger ya, warna merah. Kita kasih icon saja, trash out. Sip, kita refresh. Nah, menjadi seperti ini. Oke ya, kita akan kasih event on click. Nama fungsinya kita buat nanti hapus item berdasarkan variabel fieldnya ID. Nah, kenapa enggak di sini jual ID ya? Kenapa ID? Karena di function yang kita buat di sini untuk memanggil query detail dan penjualan, nih kita kasih inisialisasi ID gitu ya. Baik, kita kembali ke view detail. Kemudian ini kita tambahin lagi sebuah parameter yang kedua ya, nama produk. Nah gitu ya, maaf suara agak bising. Ini parameter pertama, ini parameter kedua untuk fungsi hapus item. Jadi di sini function hapus item, parameter ID parameter pertama ID, kemudian nama produk ya. Kita akan lakukan sebuah alert ya, sebelum biasanya kalau kita menghapus data ada pesan konfirmasinya. Jadi kita tiru aja dari suite alert yang ada gitu ya teman-teman. Jadi kita scroll ke bawah, kita ambil yang ini, confirm button ya, kayak gini dia. Ini kita copy aja, kita pasang di sini. Title-nya kita ganti dengan hapus item, teksnya kita ganti dengan HTML. Kita akan gunain literal JavaScript, yaitu backtick di sini. Ini backtick ya, yang ada di keyboard tab di atas, yang bagian atas dari tombol tab gitu ya, itu maksudnya. Jadi yakin menghapus data produk ya. Di sini bisa kita sisipkan HTML. Kemudian kita panggil nama dengan cara tanda dolar kayak gini, kurung kurawal, kemudian nama, yakin menghapus data produk, nama. Nah, ikonnya warning kita ganti dengan ya hapus. Kalau tidaknya kita ganti tulisannya cancel, tambahin button text. Misalnya kita buat tidak. Nah gitu ya. Kalau kita refresh, klik ini, itu dia nama produk Switzal. Kita klik ini, beres. Sudah, sip. Jika iya, maka kita akan buat perintah menggunakan Ajax. Tipenya post, URL kita arahkan nanti ke hapus item fungsinya. Datanya yaitu yang ini, ID lagi ya. Ini terserah aja, dan terserah yang ini aja. Yang ini enggak terserah aja ya. Yang akan kita kirimkan ke function hapus item. Kemudian JSON ya seperti biasa. Kemudian kita buat di sini, jika responnya sukses, maka kita
Kita panggil yang ini input. Kita scroll ke bawah, kita copy aja ini. Gitu. Nah, kita pasang di sini. Sip. Kita buat function baru di kontrol penjualan. Seperti biasa. Public function. Seperti biasa, ini kita copy. Kemudian ada variabel ID ya. Request get post ID. Sip, kita lakukan query hapus. Nah, sip ya. Sama, kita panggil tabelnya dulu. Sebenarnya tabel ini teman-teman bisa deklarasikan ke function construct ya. Bisa kita kita akali gitu ya untuk mempersingkat coding. Kalau ini secara manual aja dulu. Kita lakukan hapus ya, delete berdasarkan date jual ID. Sip. Jika query hapusnya jalan, kita akan buat pesan seperti ini. Ini kita copy aja supaya cepat. Kemudian di sini kita buat sukses karena di sini yang ditangkap adalah sukses ya. Kemudian kita buat tulisan seperti ini. Berhasil. Sudah. Kita back lagi ke view detail, tambahin lagi berhasil. Sip. Kita coba jalankan. Kita hapus. Ayo, kenapa nggak jalan nih teman-teman? Kalau kita refresh, nggak kehapus. Kenapa? Ayo, kita cari sama-sama. Baik ya, ini ada kesalahan. Kita back lagi ke codingan kita. Di sini ada kesalahan. Kutipnya 1. Ya, gitu ya. Kita refresh lagi, kita hapus. Tinggal 4. Ayo, kenapa nih? Masih error. Belum jalan ini ya. Oh ya, ini bukan koma ya, tapi tanda panah. Nah, sip ya. Kita refresh lagi, kita hapus yang paling bawah. Sudah jadi 4. Oke, sudah nih. Total bayarnya udah kehitung. Kita cek lagi, ini benar gak ya? Total bayar sudah sip, sudah teman-teman. Ini udah jalan. Ya. Kita hapus lagi. Oke, sip teman-teman. Sudah nih udah berjalan. Udah benar ya. Baik ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Jika berhasil, jika misalkan ada yang ragu, silakan kontak saya, komentari video saya ini, atau misalkan agak lama balasnya, silakan WA saya. Mari kita konsultasi. Kalau misalkan ada masukan teman-teman, silakan komentari. Insya Allah kita saling berbagi saja. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Masih playlist mengenai transaksi penjualan membangun aplikasi POS dengan Coiniter 4. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.